الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وسخر لنا الليل والنهار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أسوة حسنة لا نبي ولا رسول بعده. صلاته وسلامه على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حامل البشرى على المتقين وحامل النذر على المجرمين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita beberapa bulan yang lalu kita berharap kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Masih ingatkah ingatan kita beberapa bulan yang lalu kita memohon kepada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan? Dan sekarang pada hari ini, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan semua. Dan panjenengan semua hari ini telah memasuki bulan Syawal, melewati satu rangkaian bulan Ramadan yang mulia dengan sempurna, tanpa kekurangan apapun. Masih ingatkah kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita sehingga menemui Idul Fitri ini? Dan apakah itu semua jamaah sekalian? Hari ini antara permintaan kita kepada Allah dengan fakta yang terjadi dalam seluruh ibadah kita itu
sejalan, seimbang. Apakah permintaan yang tinggi kepada Allah yang telah dikabulkan itu mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Raghima anfu rajulin, belang hidung seseorang, sangat merugi seseorang diri yang dia keluar dari bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang keluar dari bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kalau dosa kita sudah diampuni atau belum? Siapa yang tahu kalau ibadah kita selama Ramadan kemarin benar-benar ibadah lillahi ta'ala atau tidak? Siapa yang tahu kalau puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita di Ramadan kemarin itu benar-benar diniatkan kepada Allah atau justru diniatkan untuk yang lain? Yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak mengetahui itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan kemarin Allah tidak mengharamkan yang sudah haram. Allah tidak melarang yang sudah dilarang. Justru Allah melarang hal-hal yang diperbolehkan. Siapa yang melarang makan di siang hari di luar Ramadan? Siapa yang melarang minum di siang hari di luar Ramadan? Siapa yang melarang hubungan biologis suami istri di siang hari di luar Ramadan? Itu semua halal, itu semua diperbolehkan. Tapi mengapa di dalam Ramadan kita dilarang hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah, manusia ini diciptakan atas 5 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur jasad kita. Orang ini tinggi, orang ini pendek, orang ini putih, orang ini hitam, rambutnya kriwul, rambutnya panjang, rambutnya lurus. Itu fisik, itu jasad. Dan Allah tidak membeda-bedakan jasad setiap umatnya. Allah tidak membeda-bedakan raga setiap hambanya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Unsur yang kedua adalah unsur ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Di mana ruh kita? Kita tidak mengetahui di mana ruh kita. Dan roh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam raga kita. Yang membedakan kita hidup dengan mati adalah ruh. Maka tidak ada yang mengetahui urusan ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang ketiga adalah unsur akal.
Akal dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berpikir. Akal bukan otak. Akal merupakan pemberian turun-temurun sejak Adam alaihissalam diciptakan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Adam telah aku ajarkan nama-nama benda dan aku pamerkan ke malaikat, sampai malaikat tersebut benar-benar takjub dengan Adam alaihissalam. Maka siapa saja manusia yang tidak menggunakan akalnya, Allah telah mengatakan, afala taqilun, afala tadhakkarun, afala tadabbarun. Di mana akalmu? Unsur yang keempat adalah unsur hati, unsur qalbun. Qalbun inilah yang kemudian nanti akan mengendalikan akal kita. Tidak semua ibadah harus kita pikirkan secara akal. Ada ibadah-ibadah kemudian yang memang harus berasal dari hati dan tidak bisa diterima dengan akal selain dengan hati. Dan zat yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap tahiyat sebelum salam berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Tegakkan hati hamba ya Allah, luruskan hati hamba ya Allah di agamamu, di jalan yang engkau ridhoi hingga akhir hayat kami ya Allah. Dan unsur yang terakhir, inilah unsur yang perlu dikendalikan. Unsur ini bisa mendukung dan bisa merusak manusia. Yang membedakan kita dengan malaikat, membedakan kita dengan hewan, membedakan kita dengan iblis. Unsur itu adalah unsur nafsu. Egoisme manusia, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat, merasa paling baik di antara manusia yang lain. Inilah unsur nafsu yang harus dikontrol oleh setiap insan yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak pandai mengontrol nafsu kita, maka nafsu yang akan menjerumuskan kita. Maka dengan puasa kemarin Allah Subhanahu mengajarkan bagaimana cara terbaik mengontrol nafsu adalah dengan menahan lapar dan menahan dahaga. Apakah manusia masih bisa menerima kalau aku larang apa yang sebenarnya dihalalkan? Apakah manusia masih ikhlas kalau apa yang sebenarnya diperbolehkan aku larang hanya beberapa jam saja? Apakah manusia masih ridha ketika aku sebagai Tuhannya mencatat dosa ketika ia melanggar aturanku, yaitu makan, minum, dan hubungan biologis? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kemarin puasa kita melatih diri kita ini untuk menahan egoisme? Kemarin kita menunaikan zakat.
Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah menggunakan dua kata ganda. Yang pertama adalah tutahhir, yang kedua adalah tuzakki. Tutahhir mensucikan secara lahir, tuzakki mensucikan secara batin. Sudahkah kemudian hati ini suci? Sudahkah kemudian akal ini suci? Sudahkah kemudian nafsu ini suci? Sudahkah kemudian roh dan jasad kita ini suci? Dan semalam sampai pagi ini kita melafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita membesarkan zat yang maha besar, yang sudah besar tanpa dibesarkan. Mengagungkan zat yang maha agung, yang sudah agung tanpa diagungkan. Memuji zat yang maha terpuji, yang sudah terpuji tanpa dipuji oleh manusia. Lantas, apakah kita setelah pulang dari sholat Id ini akan merasa sombong lagi? Akan merasa besar diri lagi? Merasa diri ini paling baik di antara sekian hamba Allah SWT. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Malu rasanya kepada Allah. Sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Dikabulkan permintaan kita. Dipanjangkan umur kita. Dipertemukan dengan hari yang mulia, ketika banyak dari saudara kita sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, tapi justru kita menyanyiakannya di hadapan Allah. Malu kita kepada Allah, malu kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu bi khawatimiha. Manusia itu akan dicatat seluruh amalnya, tetapi yang menentukan itu adalah bagaimana akhir hidup dia di dunia. Yang paling menentukan itu bagaimana ketika dia dipanggil oleh Allah, dan bagaimana kita bisa memprediksi apa yang kita lakukan ketika Allah memanggil kita. Siapa yang tahu umur kita? Jangankan orang lain, diri kita sendiri pun tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah menjaga keistiqomahan kita selama Ramadan kemarin. Luar biasa kita bangga. Yang puasa 30 hari penuh bangga dengan puasanya, bersyukur kepada Allah. Yang bisa melaksanakan qiyamul Ramadan selama Ramadan, bersyukur kepada Allah. Yang bisa iktikaf kemarin di masjid di 10 hari terakhir, bersyukur kepada Allah.
Yang bisa istiqamah jamaah di masjid 5 waktu bersyukur kepada Allah. Yang bisa bersedekah selama Ramadan kemarin bersyukur kepada Allah. Apakah itu akan kita tinggalkan? Lah, jangan ditinggalkan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sempatkan datang ke masjid, sempatkan puasa sunnah, sempatkan bersedekah walaupun 1.000, walaupun 500 perak setiap hari, walaupun tidak sebanyak Ramadan. Sempatkan witir kita sebelum tidur, sekalipun itu hanya 1 rakaat. Karena sesungguhnya itulah nanti yang akan menyempurnakan dan akan membuktikan bahwa kita menyembah Allah bukan hanya menyembah Allah ketika momentum Ramadan, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Mungkin di antara kita ada yang berangan-angan, andaikan Ramadan 30 hari selama 12 bulan. Untuk apa? Kalau Ramadan dibuat 12 bulan, tidak ada yang mengistimewakan Ramadan. Maka momen yang kemarin kita dapatkan harus kita syukuri dan harus kita pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخاطئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على دين الإسلام، اللهم أمتنا على دين الإسلام.
اللهم أمسنا بحسن الخاتمة يا الله، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.